Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Adelia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, Mbak, sehat kabarnya. Baik, Mbak. Alhamdulillah ya kalau begitu. Mbak sekarang sedang sibuk aktivitas apa ya, Mbak? Kalau aktivitas sendiri, saya biasanya jualan online maupun jualan offline, Mbak. Itu aja. Wah, Masya Allah. Selain itu ada lagi nggak, Mbak, aktivitasnya, Mbak? Itu saja sih untuk sementara ini, Mbak. Oke, Mbak. Nah, nampaknya Mbak Mbak ada keperluan dengan saya ya, Mbak? Iya nih, Mbak. Saya mau konseling sama Mbak Adelia. Oke, Masya Allah. Saya senang sekali, Mbak, kalau begitu. Apakah Mbak sudah pernah menjalani konseling sebelumnya ya, Mbak? Kalau untuk konseling sih sebenarnya belum pernah, Mbak. Ini untuk perdana untuk saya. Oke, ini ingin menjelaskan sedikit kepada Mbak mengenai konseling. Nah, Mbak, konseling itu adalah upaya pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli seperti Mbak agar konseli dapat menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi. Di dalam konseling ini, Mbak, terdapat asas-asas juga. Nah, asas-asasnya itu seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, dan beberapa asas lainnya. Nah, bagaimana Mbak? Apakah Mbak sudah paham? Insya Allah, paham, Mbak. Oke, kalau begitu Alhamdulillah ya Mbak. Nah, baik Mbak, pada kali ini kita akan melakukan konseling pertama. Apabila setelah ini permasalahan Mbak belum terselesaikan, kita bisa adakan untuk konseling yang selanjutnya ya Mbak. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak sudah paham? Insya Allah sudah paham, Mbak. Oke, baik Mbak. Nah, sekarang bisa kita mulai proses konselingnya ya Mbak. Ada baiknya coba Mbak terlebih dahulu ceritakan apa sih yang mengganjal di hati Mbak? Ini Mbak, saya itu sebenarnya eh, merasa takut yang sangat berlebihan itu loh, Mbak, sama yang namanya jarum suntik. Jadi rasanya tuh saya tuh sering merasa cemas, kalau lihatnya tuh takut, deg-degan, rasanya tuh eh, gimana Mbak ya, susah banget diungkapin sama kata-kata, saking takutnya itu loh Mbak. Oke Mbak, maksudnya bagaimana ya Mbak? Boleh dijelaskan ulang Mbak? Eh, Ketika saya kelas 4 atau kelas 3 SD gitu Mbak ya, saya dulu tuh kan pernah ikut berbagai cabang olahraga seni kayak gitu Mbak tingkat SD. Jadi ketika sebelum tanding itu anak-anak nih disuruh suntik gitu loh di sebuah. Nah jadi dulu kan saya nggak takut gitu loh Mbak. Terus ada anak-anak yang takut gitu disuntik. Jadi saya tuh maju duluan. Udah saya aja disuntik gitu kan. Jadi udah disuntik, saya tuh tiba-tiba ngerasa lemes, padahal sebelumnya saya tuh udah makan loh Mbak. Saya tuh ngerasa lemes banget, eh apa ya, terus berkunang-kunang mata saya, terus nggak tahu kemudian ternyata saya tuh pingsan. Ketika saya sudah bangun, saya tuh udah di UKS gitu loh Mbak. Kemudian untuk SMP kan saya juga ketika masuk jenjang SMP saya juga takut kalau di sekolah ada program suntik tadi. Jadi saya nggak masuk gitu. Kemudian ketika naik lagi ke jenjang berikutnya ke SMA, dulu tuh ada program suntik difteri namanya Mbak ya. Jadi ketika ada program tersebut, saya ini merasa cemas gitu loh. Itu juga dadakan kemarin tuh. Saya cemas, cemas saya tuh rasanya cemas sekali Mbak.
Kemudian ketika saya sudah disuntik, kembali lagi masa-masa saya SD. Tapi mungkin lebih parah ini rasanya tuh Mbak ya. Saya tuh langsung langsung mau pingsan langsung gitu Mbak. Saya lemas banget. Kemudian dan beberapa tahun kemudian juga Mbak ya, ketika orang tua saya masuk rumah sakit, jadi kan di rumah sakit itu kan pasti itu kan hal yang lumrah gitu loh Mbak ya, adanya suntik gitu. Nah, saya cuman ngelihat orang tua saya aja disuntik atau diambil darah, itu juga malah membuat saya merasakan rasa cemas yang berlebihan seperti yang sudah saya alami gitu loh Mbak. Jadi saya tuh langsung memalingkan wajah. Jadi ketika saya melihat jarum suntik tuh di dekat pada saya, dekat pada saya gitu Mbak ya, saya tuh merasakan rasa yang sangat luar biasa gitu, rasa takut yang saya sendiri susah itu untuk mengkontrol diri saya sendiri gitu loh Mbak. Mungkin itu saja Mbak dari cerita dari pengalaman saya terkait suntik menyuntik gitu loh Mbak. Oke, baik Mbak. Nah, saya memahami apa yang Mbak rasakan. Nampaknya Mbak sangat terganggu dan merasakan cemas apabila akan disuntik ya Mbak? Iya, sangat cemas sekali. Lihatnya aja, gimana rasanya itu Mbak ya. Baiklah Mbak, kalau begitu sepertinya saat ini Mbak sedang merasakan kecemasan apabila akan disuntik atau melihat seseorang yang akan disuntik. Benar Mbak? Iya Mbak, benar banget. Oke, baik Mbak. Berarti Mbak sekarang sudah menyadari dan merasakan kalau saat ini tuh Mbak merasakan trauma dan gangguan kecemasan karena kejadian yang ada di masa lalu. Oke Mbak, Iya Mbak. jadi Mbak ya, apakah Mbak mau menyelesaikan permasalahan ini Mbak? Boleh Mbak, boleh. Baiklah Mbak, sangat bagus ya. Nah, ini merupakan kemajuan yang saya inginkan Mbak. Saat ini sangat tepat kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai pada konseling kali ini. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak setuju? Ya Mbak, saya setuju Mbak. Oke, baiklah Mbak. Nah, jadi pada kali ini kita akan menggunakan desensitasi terapi, yaitu di mana agar Mbak dapat membayangkan secara bertahap, mulai dari level rendah, sedang, tinggi, terhadap keadaan atau kondisi yang dapat membuat Mbak merasakan kecemasan. Seperti kecemasan untuk disuntik tadi. Nah, tujuan dari terapi ini untuk membantu Mbak dalam menurunkan ketakutan terhadap suntikan. Mbak juga harus menyadari ya Mbak, bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah. Jadi setiap orang itu mengalami masalah. Nah, maka dari itu Mbak, kita itu harus berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Bagaimana Mbak? Ya Mbak, boleh saya mau cari solusi atas permasalahan yang kerap saya alami ini Mbak. Oke, baik Mbak. Nah, Ya, insya Allah saya siap Mbak. oke Mbak, di sini saya izin bertanya Mbak, bagaimana sih perasaan Mbak itu ketika Mbak mau disuntik? Kalau dari skala 1 sampai 10 perasaannya berapa ya Mbak rasa kecemasannya? Mungkin kalau perasaan saya ketika disuntik Mbak ya, dalam skala dari 1 sampai 10 mungkin ke 9 Mbak. Iya, kata saya yang disuntik 9. Iya. Oke Mbak, berarti ketika Mbak mau disuntik, perasaan cemas yang timbul dalam diri Mbak itu di skala 9 ya Mbak? Iya. Oke, baik Mbak. Nah, di sini kita akan mulai ya Mbak.
kita mulai proses konselingnya. Nah, Mbak boleh pejamkan mata dengan tetap melakukan relaksasi. Kemudian saya akan menyebutkan keadaan dari yang ringan, sedang, berat. Nah, jika saat membayangkannya Mbak merasakan tidak sanggup, Mbak boleh mengatakan tidak kuat atau boleh mengangkatkan tangan. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak sudah mengerti? Iya, Mbak. Saya ngerti. Oke, baik Mbak. Tetap rileks. Coba tetap rileks dulu. Mbak tarik nafas secara dalam-dalam. Keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan, Mbak. Oke, coba Mbak bayangkan sekarang Mbak sedang berada di perjalanan, Mbak mengendarai motor untuk mendatangi suatu tempat. Nah, di tempat tersebut Mbak akan menjalani proses penyuntikan. Sekarang Mbak sampai di tempat tersebut. Dari kejauhan Mbak melihat banyak sekali jarum suntik. Kemudian Mbak melihat ada seseorang yang memegang jarum suntik tersebut. Oke, bagaimana Mbak perasaannya? Masih bisa, Mbak. Tidak, mungkin Oke, hanya bisa memalingkan wajah. oke Mbak, coba boleh dibuka matanya sekarang. Oke, rileks. Tarik nafas dari hidung secara perlahan-lahan. Kemudian keluarkan dari mulut secara perlahan-lahan sampai Mbak merasakan rileks dan tenang. Oke, bagaimana Mbak perasaannya sekarang? Alhamdulillah, Mbak, lumayan. Kalau dari jauh ya lihatnya. Biasanya kan Iya, kalau oke Mbak. Heeh. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10, Mbak merasakan ketakutan tersebut skala berapa ya, Mbak? Mungkin sekitar 5, Mbak. Oke, 5 ya, Mbak. Nah, oke Mbak, sambil dipejamkan matanya, Mbak. Ambil nafas secara dalam-dalam. Oke, keluarkan secara perlahan-lahan melalui mulut. Oke, sekali lagi Mbak, ambil nafas secara dalam-dalam. Kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Oke, sekarang coba Mbak bayangkan Mbak sudah sampai di suatu tempat tersebut. Kemudian Mbak sedang berada dalam posisi yang berdiri. Kemudian Mbak melihat orang-orang sedang antri untuk melakukan proses penyuntikan. Di sana banyak sekali terdapat orang-orang, kemudian satu persatu orang-orang tersebut mulai disuntik. Oke, secara bergantian mereka mulai disuntik. Oke, Mbak mendekat secara perlahan-lahan. Setelah itu Mbak melihat ada seseorang perempuan yang terlihat begitu cemas dan merasakan kecemasan. Kemudian Mbak melihat dan mendengar ia dipanggil untuk melakukan proses penyuntikan. Oke, Mbak mulai mengamatinya dan Mbak mulai melihat dia semakin merasakan cemas. Oke, baik Mbak. Sekarang relaksasi. Ambil nafas secara dalam-dalam. Kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan.
Oke, Mbak bisa membuka mata terlebih dahulu, Mbak. Oke, bagaimana Mbak perasaannya? Itulah Mbak ya. Eh, Oke, dari skala 1 sampai 10, kira-kira perasaan Mbak di skala berapa ya, Mbak? Mungkin perasaan saya setelah dua ini Mm-mm. di skop yang ke-7 Mbak ya. Oke, baik. Nah, tidak apa-apa. Berarti Mbak sekarang berada dalam perasaan dengan skala yang ketujuh ya, Mbak? Iya, Mbak. Oke, Mbak. Baik, tidak apa-apa, kita mulai lagi ya, Mbak. Sekarang Mbak boleh menutup kembali matanya. Baiklah, sekarang Mbak relaksasi lagi. Ambil nafas secara dalam-dalam. Oke, kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Oke, Mbak. Lagi, lakukan sekali lagi. Ambil nafas secara dalam-dalam. Kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Oke. Kemudian sekarang coba Mbak bayangkan kembali. Mbak melihat ada seseorang yang sedang memegang jarum suntik. Oke, dia memegang jarum suntik. Kemudian ia berjalan ke arah Mbak secara perlahan-lahan. Oke, semakin mendekat dan semakin mendekat ke arah Mbak sambil memegang jarum suntik tersebut. Oke, baik. Silahkan dibuka matanya, Mbak. Dengan relaksasi, ambil nafas secara dalam-dalam. Oke, kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Oke, Mbak bisa menenangkan diri. Bagaimana Mbak perasaannya sekarang, Mbak? Apakah Mbak merasa mendingan atau bagaimana, Mbak? Itulah Mbak ya. Ya, kalau skala dari 1 sampai 10, kira-kira berapa ya, Mbak? Perasaan Mbak sekarang? Mungkin yang ke-9 Mbak. Dari kata Oke, yang sekarang ke-9 ya, Mbak, sama seperti yang sebelum melakukan terapi ini. Baik, tidak apa-apa, Mbak, karena terapi ini kita itu butuh proses ya, Mbak. Nah, oke, Mbak, boleh kita mulai kembali. Baik, ini merupakan butuh proses ya, Mbak. Nah, jadi sekarang Mbak boleh menutup mata lagi. Oke, dengan relaksasi, tarik nafas secara dalam-dalam. Kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Oke. Tarik nafas secara dalam-dalam. Kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Oke, kita mulai lagi ke tahap yang kedua tadi, Mbak. Yang pertama, sekarang coba Mbak bayangkan Mbak sedang berada di perjalanan. Mbak mendatangi suatu tempat. Di tempat tersebut, Mbak akan menjalani penyuntikan. Sekarang Mbak berada di suatu tempat tersebut, Mbak sudah sampai.
Dan dari kejauhan Mbak melihat banyak sekali jarum suntik yang berada di dekat Mbak. Oke, kemudian Mbak melihat ada seseorang yang memegang jarum suntikan tersebut. Oke, sekarang boleh buka mata Mbak dengan relaksasi, tarik nafas secara dalam-dalam. Oke, kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Oke, tarik nafas secara dalam-dalam. Kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Bagaimana Mbak perasaan Mbak sekarang? Sudah mendingan, Pak. Ya. Oke. Oke Mbak, kalau dari skala 1 sampai 10, perasaannya berada di skala berapa ya Mbak? Maaf Pak, boleh diulang? Kalau ada dari sebelah Mbak ya, mungkin sudah kelima Mbak. Oke, baik Mbak. Ini merupakan sebuah kemajuan ya Mbak, karena tadi Mbak berada di posisi ke-9 dan sekarang Mbak sudah turun ke skala yang kelima. Nah, karena ini butuh proses Mbak, Mbak sudah berusaha dan tinggal 1 langkah lagi ya Mbak dan ini merupakan kemajuan yang sudah sangat bagus yang Mbak berikan. Oke, baik Mbak, kita mulai lagi sekali lagi. Oke, sekarang coba Mbak pejamkan mata kembali. Oke, Mbak bayangkan. Oke, dengan relaksasi, coba tarik nafas secara dalam-dalam. Kemudian Mbak keluarkan secara perlahan-lahan. Oke, sekali lagi Mbak. Tarik nafas secara dalam-dalam. Kemudian Mbak keluarkan secara perlahan-lahan. Oke, sekarang coba Mbak bayangkan. Karena tadi Mbak melihat antrian yang sangat panjang, Mbak mulai mendekati orang-orang. Sekarang coba Mbak bayangkan nama Mbak sudah dipanggil oleh seseorang. Oke, Mbak sedang berjalan menuju antrian tersebut. Kemudian Mbak melihat jarum suntik berada di hadapan Mbak. Oke, kemudian jarum suntik tersebut sudah siap untuk disuntikan ke lengan tangannya Mbak. Oke, jarum suntik itu sudah siap untuk disuntikan. Oke, sekarang coba buka mata Mbak dengan rileks. Ambil nafas secara dalam-dalam. Kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Oke. Ambil nafas secara perlahan-lahan lagi, Mbak. Kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan-lahan. Oke, bagaimana perasaan Mbak sekarang? Ya, mendingan perasaan saya. Oke, sudah mendingan, Mbak. Oke, sudah mendingan ya, Mbak. Nah, kalau saya memberikan Mbak sebuah skala dari 1 sampai 10 lagi, sekarang perasaan Mbak itu di skala keberapa ya, Mbak? Mungkin perasaan saya sudah di skala 4, Mbak ya. Oke, sudah di skala 4 ya, Mbak. Nah, oke. Ini merupakan kemajuan yang sangat bagus ya dari Mbak. Mbak sudah melewati tahap-tahap terapi desensitasi
dari yang terendah hingga terberat. Oke, Mbak sudah mencobanya dan Mbak sudah berusaha. Baik, selamat ya Mbak atas usaha yang telah Mbak lakukan. Nah, baik Mbak, setelah ini Mbak harus semangat dan Mbak jangan merasakan cemas lagi atau ketakutan lagi ketika Mbak melihat jarum suntik atau ketika Mbak mau melakukan penyuntikan atau Mbak mau disuntik oleh seseorang, Mbak jangan merasakan cemas lagi. Oke, ketika Mbak melihat orang lain juga saat disuntik atau saat diambil darah, Mbak juga harus bisa untuk mengontrol kecemasan Mbak tersebut. Oke, baik. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak sudah memahaminya? Ya, Mbak. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi karena proses konselingnya dengan terapi ini sudah selesai dan Mbak sudah merasakan kemajuan yang begitu baik ya Mbak. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Mbak. Nah baik Mbak, mungkin untuk konselingnya bisa kita cukupkan dulu ya Mbak. Ya, Mbak. Terima kasih sebelumnya Mbak ya sudah membantu saya untuk mengatasi permasalahan yang kerap kali saya alami saat ini. Terima kasih Mbak. Oke baik Mbak, sama-sama. Semoga setelah ini kecemasan Mbak bisa berkurang dan teratasi ya Mbak. Ya, Mbak. Oke, baik Mbak, sama-sama. Baik Mbak, saya ucapkan terima kasih juga kepada Mbak yang sudah mau konseling kepada saya. Saya akhiri ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.